Lo pernah nggak lagi nongkrong bareng temen, terus ada yang cerita, bro, lo tau nggak si ini? Istrinya si tuh, katanya lagi deket sama cowok lain lo, terus lo kayak, serius? Bukannya mereka kelihatan harmonis ya? Nah, yang kayak gini nih sering banget kejadian. Bahkan bukan cuma 1-2 kasus, banyak kejadian di sekitar kita yang memperlihatkan kenyataan pahit. Ternyata, ada istri orang yang gampang banget luluh sama orang lain, padahal suaminya ada, rumah tangganya jalan, anak-anaknya sehat. Jadi, pertanyaannya, kenapa ini bisa kejadian? Kok bisa? Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar rumah tangga yang kelihatannya adem ayem? Jangan buru-buru ngejulki dulu, bro, karena kalau lo pikir ini soal moral doang, lo salah besar. Ini lebih kompleks dari yang lo kira. Yuk, kita kulik bareng-bareng, satu persatu. Karena setelah lo nonton sampai habis, bisa jadi lo bakal ngeliat hubungan lo sendiri dari sudut pandang yang baru. 1. Kenapa istri orang bisa gampang luluh? Lo tau nggak? Dalam dunia psikologi hubungan, ada istilah namanya emotional starvation alias kelaparan emosional. Ini bukan soal kelaparan makanan, tapi kelaparan perhatian, kasih sayang, dan validasi. Dan banyak perempuan yang udah menikah itu, secara nggak sadar, ngalamin hal ini setiap hari. Istri itu kan manusia biasa, bro. Dia bukan robot, yang cuma ngurus rumah, ngurus anak, terus selesai. Dia punya hati, punya pikiran, punya rasa. Dan kalau dia udah ngelakuin semuanya, tapi nggak dapat apresiasi dari suami, nggak pernah dibilang terima kasih, nggak pernah dibilang cantik lagi, bahkan sekadar ditanyain gimana harimu hari ini, itu pelan-pelan bikin hatinya kosong. Nah, di saat dia lagi kosong, datanglah seseorang, bisa aja itu teman lama, teman kantor, tetangga, atau bahkan orang asing di dunia maya. Seseorang yang cuma ngomong hal simpel kayak, kamu kelihatan capek, kamu baik-baik aja. Dan lo tahu apa yang terjadi? Boom, dia ngerasa dihargai, diperhatiin, dilihat sebagai manusia lagi, bukan cuma istri atau ibu dari anak-anak. Dan dari situ, dia mulai merasa nyaman, dan ketika rasa nyaman itu tumbuh, resistensi dia terhadap godaan menurun drastis. Bukan karena dia pengen selingkuh, tapi karena dia merasa akhirnya ada yang ngerti dia, dan ini bahaya banget, bro. Karena koneksi emosional itu jauh lebih kuat daripada sekadar ketertarikan fisik. 2. Pola komunikasi rumah tangga yang jadi masalah utama. Komunikasi itu ibarat jembatan dalam hubungan. Kalau jembatannya kuat, lo bisa bolak-balik dengan aman, tapi kalau jembatannya udah keropos, udah retak-retak, satu guncangan aja bisa bikin ambruk. Sayangnya, banyak pasangan suami istri yang komunikasi hariannya udah kayak template, isinya cuma perintah, pengingat, atau hal teknis. Tolong beliin popok, udah bayar listrik belum? Anak-anak sekolah jam berapa? Nggak ada lagi obrolan soal perasaan, impian, atau sekadar curhat kecil. Nggak ada lagi duduk bareng sambil ngopi dan ngobrol ngalor ngidul kayak waktu masih pacaran. Dan lo tahu apa yang terjadi ketika komunikasi emosional ini mati? Hubungan jadi hambar. Nggak ada rasa, nggak ada keintiman, dan yang lebih seram, mereka berdua nggak sadar kalau pelan-pelan udah jadi dua orang asing yang tinggal serumah. Istri yang awalnya perhatian, romantis, jadi dingin dan tertutup. Kenapa? Karena setiap kali dia mau ngomong dari hati ke hati, suaminya sibuk, atau bahkan malah meremehkan. Lama-lama dia mikir, ngapain gue ngomong lagi? Tahu nggak didengar juga. Dan bro, saat komunikasi berhenti, disitulah pintu untuk orang ketiga mulai kebuka. Karena ketika ada yang mau dengeri, sekecil apapun itu, rasanya priceless. 3 sifat dasar manusia yang butuh dimengerti. Manusia itu makhluk yang kompleks, tapi satu hal yang pasti, kita semua pengen dimengerti, pengen dipahami tanpa harus menjelaskan panjang lebar, dan itu berlaku buat semua orang, termasuk istri orang. Banyak perempuan yang sebenarnya nggak nyari perhatian, mereka nggak cari pengganti, tapi mereka cari orang yang bisa ngerti isi kepala dan isi hatinya. Karena jujur aja, jadi istri dan ibu itu berat, bro. Bayangin tiap hari harus ngurus anak, beberes rumah, masak, ngatur keuangan, belum lagi tekanan dari mertua, lingkungan, dan kadang, suami yang cuma tahu beres itu capek banget secara mental. Dan ketika semua itu numpuk, mereka cuma pengen satu hal, didengerin, cuma pengen ada yang bilang, kamu udah hebat banget hari ini. Tapi kalau itu nggak pernah datang dari suaminya, dan malah datang dari orang lain, walau cuma lewat pesan singkat, rasanya langsung nilekit.
Karena apa? Karena dia ngerasa dihargai, dan di titik itulah, perlahan-lahan, hatinya mulai terbuka buat orang lain, bukan karena dia lemah, tapi karena dia butuh tempat untuk merasa manusia lagi. 4. Peran suami yang sering diremehkan. Suami sering ngerasa, tugas gue nyari nafkah, udah itu aja cukup. Tapi bro, perempuan itu nggak cuma butuh uang, dia butuh hadirnya lo, butuh lo ada secara batin, butuh lo bilang kamu cantik hari ini, atau peluk dia setelah hari yang berat. Banyak suami yang terlalu fokus ke kerja, ke taman nongkrong, ke hobi, bahkan ke game, tapi lupa bahwa ada satu perempuan yang tiap hari nunggu perhatiannya, gak minta banyak, tapi pengen ngerasa disayang. Dan ketika suami berhenti jadi rumah buat istrinya, maka dia bakal nyari kenyamanan itu di luar. Lagi-lagi, bukan karena dia jahat, tapi karena lo berhenti hadir, lo pikir lo udah ngasih segalanya. Padahal, yang dia butuh cuma pelukan dan obrolan kecil. Dan parahnya, banyak suami baru nyadar setelah semuanya terlambat. Setelah istrinya mulai berubah, mulai menjauh, mulai dingin, dan pas udah tahu ada orang lain, baru panik. Padahal keretakan itu udah lama terjadi. Lo aja yang gak peka. 5. Jadi, gimana biar gak terjadi? Gampang, tapi gak sederhana. Hadir dan rawat komunikasi. Lo gak harus jadi puitis setiap hari, tapi cukup luangin waktu buat dengerin dia. Nanya kabarnya, pujian kecil, kontak fisik kayak gandeng tangan. Bikin dia ngerasa jadi perempuan lagi, bukan cuma partner kerja rumah tangga. Ingat, perempuan itu cinta lewat perasaan. Kalau hatinya penuh, dia nggak bakal nyari yang lain. Tapi kalau hatinya kosong, dan lo biarin terus-terusan, siapapun bisa masuk, bahkan yang nggak niat sekalipun. Dan buat lo yang sekarang mungkin lagi deket sama istri orang gue, dan akan ngejuki. Tapi pertanyaannya adalah, apa lo siap nerima luka yang dia bawa? Siap tanggung jawab kalau hatinya lo rebut tapi akhirnya nggak bisa lo jaga? Kadang, lo cuma jadi pelarian, bukan tujuan. Dan hubungan yang dimulai dari pelarian, jarang banget bisa bertahan. So bro, dari semua pembahasan tadi, kita bisa simpulin satu hal penting, istri orang nggak akan gampang luluh kalau hatinya penuh. Tapi ketika dia kosong, sendirian secara emosional, dan ngerasa nggak dihargai, saat itulah perhatian kecil bisa jadi bencana besar. Pernikahan itu bukan finish line, tapi justru awal perjuangan. Dan buat lo yang udah nikah, atau lagi jalan ke sana, mulai sekarang, jangan lupa untuk hadir sepenuhnya. Jangan nunggu sampai orang lain yang isi kekosongan hati pasangan lo. Kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat, gue minta tolong bantu like, share ke temen lo yang mungkin lagi butuh insight kayak gini. Dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan konten-konten lainnya yang lebih dalam dan relate ke kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga hatimu, jaga pasanganmu.